Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman yang saat ini sedang menonton. Pada konten kali ini, saya izin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering saya skip mengenai belis perempuan Sumba. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang luar Sumba, bahkan juga ada beberapa orang Sumba itu sendiri, dan juga ada orang-orang timur lainnya yang bertanya terkait dengan belis Nona Sumba. Jadi kebetulan beberapa hari lalu bapak saya kesini, saya sempat sering-sering dengan bapak saya terkait dengan belis. Ini bukan mengenai saya mau mempromosikan diri, tidak, tetapi di sini saya hanya ingin membagikan kepada teman-teman semua agar teman-teman juga dapat memahami sedikit demi sedikit terkait dengan budaya kita, khususnya di Pulau Sumba. Sumba itu, teman-teman perlu tahu bahwa Sumba itu terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Dan yang kita mau bahas saat ini adalah kebudayaan terkait dengan belis di khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, jadi belis itu merupakan mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol atau bentuk keseriusan pihak laki-laki terhadap pasangannya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi di sini jelas bahwa belis itu bukan hanya sekedar mahar, juga sebagai simbol atau bentuk keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Kira-kira seperti itu. Dan juga belis itu merupakan juga ide orang Sumba. Dengan adanya belis, semakin berkurang juga populasi perceraian, seperti itu, teman-teman. Jadi adanya belis membuat hubungan antara kedua belah pihak ini menjadi sangat erat dan sangat kuat. Ya, oke, jadi belis itu sendiri merupakan mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk atau simbol keseriusan dalam menjalin hubungan. Jadi di sini jelas ya teman-teman bahwa belis itu bukan hanya sekedar mahar, tetapi belis itu juga sebagai simbol atau bentuk keseriusan pihak laki-laki terhadap pasangannya, seperti itu. Jadi belis juga termasuk itu. Jadi belis itu merupakan identitas kita orang Sumba. Saya rasa begitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya, atau kalau memang penjelasan saya kurang, teman-teman yang menonton video ini sangat boleh untuk menambahkannya di kolom komentar, karena ilmu ini juga saya dapat ketika saya sering-sering dengan bapak saya, teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang kurang, mohon maaf, dan teman-teman yang punya pengalaman banyak atau punya pemahaman banyak terkait dengan belis ini, teman-teman boleh untuk memberikan komentar di bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, khususnya di Sumba ini, belis ini kan secara umum, tetapi setiap daerah tentunya berbeda-beda tahap-tahapannya, seperti itu. Setiap daerah itu pasti aturannya juga berbeda-beda, teman-teman ya. Apalagi bahasa. Nah, adat istiadat juga pasti beda, seperti itu. Jadi kalau sudah adat istiadatnya berbeda, bahasanya berbeda, yang jelas juga langkah-langkah untuk membelis perempuan Sumba ini pasti juga beda, seperti itu. Nah, di sini ada 4 kabupaten di Pulau Sumba, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Sumba Tengah. Di sini saya mau membahas terkait dengan kebudayaan belis di Sumba Barat Daya khususnya. Nah, ketiga kabupaten ini kedepannya mungkin saya akan melakukan sesi tanya jawab terhadap teman-teman yang berasal dari 3 daerah ini terkait dengan belis perempuan Sumba seperti apa kalau di sana. Nah, di sini saya mau kupas tuntas terkait dengan budaya belis di Sumba Barat Daya. Di sini teman-teman, saya izin untuk menjelaskan bahwa teman-teman perlu ketahui langkah-langkah yang harus dilewati untuk membelis perempuan Sumba khususnya di Sumba Barat Daya. Nah, langkah yang pertama dikenal dengan masuk minta, ya. Masuk minta ini atau orang Jawa biasa kenal dengan lamaran. Masuk minta ini biasanya pihak laki-laki melakukan sesi perkenalan dengan pihak perempuan. Maksudnya orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan ini akan berjumpa, melakukan komunikasi lebih erat lagi, dan pihak perempuan ini akan saling berkenalan, berkomunikasi baik terkait dengan hubungan kedua anak-anaknya, seperti itu. Yang jelas tujuan mereka juga sama, untuk kebahagiaan anak-anak mereka. Nah, tentunya di sini biasanya orang Sumba itu, kalau di Sumba Barat Daya, kalau misalkan pihak laki-laki datang berjumpa dengan pihak perempuan ini, pasti mereka akan bawa satu kuda dan juga satu batang parang yang biasa dikenal dengan Rangabuke Peteki. Begitu ya, teman-teman. Saya kurang paham juga, tapi di sini setahu saya bahwa kuda dan satu parang ini dikenal dengan Rangabuke Peteki, atau tahap perkenalan, atau disebut juga dengan lamaran, teman-teman ya. Kemudian tahap yang kedua ada tahap ikat adat. Ikat adat ini biasanya, kata bapak saya ya, ini kata bapak saya, biasanya atau mungkin hanya hewan untuk ikat adat itu 7 sampai 10 ekor, tapi ya balik lagi tergantung dengan keadaan orang itu sendiri, tergantung dengan keadaan pihak laki-laki, seperti itu. Terkadang juga
Status sosial juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Semakin tinggi status sosial perempuan itu, maka nilai bilisnya juga bisa semakin naik atau semakin tinggi, seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga itu ada puncaknya, tahap pindah adat. Seperti itu. Pindah adat ini biasanya dilakukan secara beramai-ramai teman-teman ya. Kegiatan ini biasanya sih ada yang 6 sampai 1 tahun, bahkan ada yang lebih baru bisa pindah, tergantung dari kemampuan, karena semuanya juga butuh persiapan teman-teman. Itu tidak mudah. Pihak laki-laki harus mempersiapkan banyak hewan, pihak perempuan juga mempersiapkan diri, karena kalau di Sumba itu, kalau untuk puncak pindah adat, biasanya pihak laki-laki memberikan hewan atau mahar kepada pihak perempuan. Pihak perempuan ketika pindah ke pihak laki-laki juga tidak melangkah dengan tangan kosong. Biasanya juga diiringi dengan berbagai macam oleh-oleh, seperti itu ya. Istilahnya itu laki-laki sudah punya rumah kosong, keluarga perempuan juga yang mengisi kekosongan itu, yang dimulai dari perabot rumah tangga, lemari, sofa, TV, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang bisa kirim anaknya motor dan juga mobil teman-teman. Tapi itu jarang. Biasanya yang lebih sering itu orang tua kirim motor. Kalau mobil mungkin tergantung dari kemampuan pihak perempuan itu sendiri, seperti itu. Dan juga tergantung dari nilai bilisnya. Semakin besar nilai bilis yang diberikan pihak laki-laki, semakin terbebani juga pihak perempuan ini apa yang harus mereka berikan untuk anak kesayangannya itu ketika berada atau pindah ke pihak laki-laki. Kira-kira seperti itu ya. Ya balik lagi pasti untuk menjaga nama baik atau marwah, martabat. Saya rasa teman-teman bisa memahami sampai sini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman juga yang mungkin belum punya pemahaman tentang budaya bilis, atau mungkin sedikit paham tapi tidak begitu, dan juga bahkan yang sudah paham, kalau memang punya pandangan-pandangan lain terkait dengan bilis, sangat boleh sekali untuk memberikan komentar di bawah ini, seperti itu ya. Jadi mungkin demikian dulu video dari saya teman-teman. Sekali lagi, jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan, dan jika ada penjelasan saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya juga mohon maaf. Dan kalau misalkan ada saran atau tanggapan dari teman-teman semua, sangat boleh sekali untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar, seperti itu ya. Mungkin demikian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa support saya dengan cara klik tombol like, bantu komen ya, share ke teman-teman juga, share ke grup-grup teman-teman juga, supaya semakin banyak teman-teman juga yang memahami tentang hal bilis ini. Dan juga jangan lupa bantu subscribe dong, dan juga sama nyalakan lonceng notifikasinya, supaya ketika nanti ada video-video terbaru lainnya dari saya, notifikasi langsung muncul di bagian layar teman-teman semua. Jadi itu saja video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.